Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video ini kami mau membahas terkait program pemerintahan pusat yang berfokus pada dua program saja, yaitu MBG dan Koperasi Desa. Yaitu MBG dan Koperasi Desa. Jadi kita mulai dari saya ya. Menurut saya program MBG makan bergizi gratis dengan program koperasi desa itu adalah program yang baik dan bagus. Mengapa demikian? Karena menurut saya pasti pemerintahan kita, baik pusat ataupun desa, daerah itu akan membuat program yang membawa kebermanfaatan untuk masyarakatnya. Begitu. Hanya saja ada resiko-resiko tertentu yang harus dihadapi untuk menjalankan program tersebut. Gimana kalau Aisyah? Kalau menurut saya ada kemungkinan program dari pemerintah itu nggak selamanya sesuai dengan nggak selamanya untuk kepentingan rakyat. Soalnya kita yang sebagai mahasiswa aja itu udah bisa loh berpikir kalau permasalahan yang lebih penting itu adalah permasalahan pendidikan selama ini kan di negara kita yang lebih prioritas ya, program prioritas ya, tapi malah dinaikin program yang lain gitu dan malah menjatuhkan program prioritas. Itu jadinya bisa kita lihat dari sana kalau bisa tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tapi demi kepentingan oknum tertentu. Kenapa saya bilang gini? Karena emang dari diskusi ya itu misalnya kayak kelihatan banget gitu MBG ini jadi ladang bisnis orang-orang tertentu, misalnya di KLU itu. Iya. Data yang memiliki kan dapur itu kan ya, dapur itu bisa dibangun sama orang yang punya kan. Iya. Ya, terus apalagi orang yang punya koneksi. Nah, di sana itu pokoknya ada satu orang pejabat yang punya koneksi itu sampai 9 dapur dia punya. Itu jadinya kenapa nggak memberikan lapangan untuk orang lain aja? Ya, mengayakan satu orang dan jadi ladang bisnis mereka banget gitu. Jadi kayak oh my god. Berarti Aisyah memandang program ini tuh sebagai bisnis untuk oknum-oknum tertentu. Ya, iya. Terus dari pribadi saya juga kayak selama ini yang saya dengar isu-isu negara kita itu kayak banyak hutang, ya terus nggak bisa ngelola sumber daya sendiri gitu, kayak kita miskin gitu, ngerti nggak? Iya. Ya tapi tiba-tiba di program MBG itu kayak memerlukan biaya yang besar, terus tiba-tiba datanglah program yang membutuhkan biaya besar gitu. Terus kayak oh my god, kaya ya, banyak ya uangnya gitu, kayak kita kaya aja gitu. Tapi menurutku kita tuh negara yang kaya, hanya orang-orangnya saja tidak berkompeten gitu. Ada seperti yang sekarang kan, awalnya wakil BGN Bu Nini itu kan dulunya seorang wartawan. Makanya dikatakan oleh saudara Tio BEM UGM itu dua standar utama seorang pejabat itu sekarang digeser. Yang pertama apa ya? Yang pertama itu lupa saya. Pokoknya kalau dia loyalitas itu dia bisa menjadi pejabat. Bu Nini itu kan gitu. Dia awalnya seorang wartawan, tidak ada sangkut pautnya pendidikannya dengan gizi, makanan bergizi gratis. Lalu dia loyal ke Pak Presiden, lalu dia menjadi wakil BGN setelah ketua BGN-nya di rompi merahkan gitu. Jadi menurut saya tetap
program itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Tapi harus dengan cara yang tepat. Begitu. Adanya program MBG dan Kopdes ini kan untuk membantu rakyat kecil, baik itu menghilangkan stunting ataupun ekonomi masyarakat yang kurang gitu, dari menengah ke bawah. Tapi caranya itu harus tepat. Mungkin Pak Prabowo ya, presiden kita itu berpatokan dari negara yang sudah menjalankan program ini. Tapi setengah kacamatanya itu ketutup setengah. Kenapa? Karena caranya itu seharusnya kalau dilihat secara totalitas, caranya itu harus yang pertama tuh seperti MBG. Itu dia harus dijalankan berproses, betul. Jadi di satu kota dulu, kalau sukses baru berani dilanjutkan. Kalau ini sukses baru berani dilanjutkan. Kalau ini kan langsung jeder merata gitu. Sehingga saya katakan seperti di awal tadi, itu ada risikonya, dan risikonya sangat besar sekali karena caranya saya rasa kurang tepat gitu. Jadinya menurut kakak MBG ini bagus, cuma caranya yang kurang tepat. Udah salah jalur. Iya, salah. Kalau kemudian nih ada pertanyaan, MBG ini diberhentikan, gimana menurut Aisyah? Seperti yang sekarang panas kan, mahasiswa demo di Bundaran HI. Kalau diperbaiki aja kan, memang nggak bisa diperbaiki, jangan diberhentikan. Perbaikan itu harus ada, evaluasi perbaikan itu seharusnya ada, bukan dari sekarang, tapi setelah sebulan dijalankan harus ada evaluasi bulanan, itu kan harus ada. Berarti sekarang udah bukan evaluasi lagi. Kalau kita membicarakan perbaikan, itu seharusnya ada hasilnya. Berapa menit nih? 7 menit. Jadi gitu ya teman-teman, kalau menurut saya MBG itu baik, tapi harus dengan pelaku dan cara yang benar. Kalau menurut Aisyah, MBG itu tetap merugikan, tapi untuk sekarang Aisyah pengen diperbaiki aja, nggak perlu dari masukan Kang itu sih. Saya sih setuju diberhentikan. Kebalik ya. Enggak sih, diperbaiki aja, tapi perbaikannya masalahnya enggak. Selesai pembahasan kita. Oke teman-teman, karena sudah hampir 8 menit, jadinya kita lanjut ke podcast part 2. Mohon maaf Pak, ini dia komunikasi kami yang kami rasa nyambung dan saling mendengar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.